Halo, ini goyang-goyang lagi karena lagi nunggu latihan drama juga. Katanya jam 9, ini udah jam 9 lewat, tapi belum juga ada yang datang. Jadi aku putuskan untuk buat satu konten dulu ya kan. Lagipun bosan juga nunggu. Ada satu hal yang dari dulu selalu kuusahakan kulakukan walau kadang sering istilahnya apa namanya, gimana ya, satu hal yang udah biasa kulakukan dan terus menerus kulakukan dan kudisiplinkan. Kadang pun ada colongnya gitu, apa bolong-bolongnya gitu, yaitu disiplin. Oke, kita bahas ya. Jadi aku itu dari dulu disiplin untuk tidak terlambat. Nah, gitu. Karena disiplin kan macam-macam nih kan. Tapi aku dari dulu sangat enggan yang namanya terlambat. Kenapa gitu? Sebetulnya kalau dulu nggak ada kayak pemikiran bahwa terlambat, kalau datang cepat tuh kayak bisa ini bisa itu sebagai, nggak ada pemikiran itu ya, hanya kayak membudaya aja gitu, kayak udah dibiasakan oleh kayak ayahku gitu kan, oleh orang tua lah intinya, untuk kayak ke sekolah itu datang tepat waktu atau kalau bisa lebih cepat gitu. Jadi itu kayak udah jadi satu kebiasaan yang memang udah dibangun dari kecil. Dan aku nggak tahu akankah bisa hilang atau enggak, tapi bayangkan dari TK berarti sekitar 4 atau 5 tahun aku udah mulai belajar yang namanya tidak terlambat gitu. Dan aku nggak gini ya, aku mungkin ada orang berpikiran yang mereka sering terlambat, kita bilang kan, berpikiran bahwa kalau mereka datang duluan itu akan merugikan mereka, karena mereka berpikir bisa jadi yang lain nggak datang lebih cepat. Betul. Itu betul, karena nggak semua orang disiplin, apalagi di Indonesia ya kan, disiplin untuk tepat waktu gitu, apalagi di Indonesia. Tapi itu juga nggak sepenuhnya merugikan kita gitu. Dengan kita datang lebih cepat, itu otomatis memberikan peluang kita untuk, anggaplah, untuk bisa lebih santai terhadap keadaan. Karena orang yang terlambat itu pasti terburu-buru, pasti dia butuh waktu. Kalau misal nih, anggaplah satu perkuliahan kan, dia udah terburu-buru, perkuliahan sedang berjalan, dia masuk, akhirnya dia memecah konsentrasi yang ada di perkuliahan, dan dia butuh sekitar 5-10 menit untuk menenangkan dirinya agar bisa konsentrasi terhadap pembelajaran. Dan itu bagiku tidaklah menyenangkan gitu. Kalau kita datang 15 menit sebelum apapun yang mau kita lakukan, tapi kita ambil contoh di sini kayak perkuliahan, itu kita akan punya kayak tadi 5-10 menit waktu untuk menenangkan diri. Berarti ada 5 menit di mana ya kok bisa lakukan apa aja di 5 menit itu. Misal ngobrol sama orang yang udah datang gitu, atau ya kalau hobimu apa, baca komik aja dulu. Maksudnya kan banyak yang bisa dilakukan. Ya nonton aja dulu, nggak masalah, nggak harus yang kayak kegiatan yang kita bilang produktif lah, nggak harus gitu. Intinya kalau bagi mereka yang anggap datang duluan itu merugikan mereka karena yang lain belum tentu, maksudnya datang lebih cepat itu merugikan mereka karena mereka berpikir yang lain kok kan belum tentu cepat juga, bagiku itu salah gitu. Karena gini,
memang ada kalanya gini, ada beberapa kayak ambil contoh satu kegiatan kayak tadi perkuliahan. Ada dosen yang memang kayak dia, tapi enggak lah, dosen itu kalau udah ada berapapun mahasiswa ya langsung belajar gitu. Jadi sangat disayangkan kita melewatkan beberapa menit dari pembelajaran itu, dimana ya kita nggak tahu apa yang bisa terjadi dalam beberapa menit itu. Tapi bisa jadi nggak apa-apa juga, karena bisa jadi orang nggak nganggap itu bahwa itu prioritas mereka gitu. Ada orang, aku belum tahu ya, kayaknya bagiku orang yang nggak, memang dari awal nggak disiplin tuh dalam hal apapun dia nggak akan disiplin gitu. Menurut gue ya, menurutku. Tapi bisa jadi salah, karena aku ada berpikiran apakah mereka yang nggak disiplin itu akan disiplin terhadap hal-hal tertentu, hal-hal yang misal disenanginya. Misal dia senang kayak touring gitu, jadi kalau touring itu udah katanya jam 8 ya, misal jam 8 pagi berangkat gitu ya, dia datang sebelum jam 8. Itu ada suara kucing itu, di mana kucingnya ya? Oh, ada sama induknya. Ada kucing guys, di bawah induknya. Kayak mau dibawa keluar gitu. Tunggu ya, aku bantu dulu. Mau dipindahkan oleh induknya. Oke, kita kembali ke topik. Jadi itu yang aku belum tahu, bahwa orang yang dari awal nggak disiplin atau ya yang nggak disiplin, apakah dia akan nggak disiplin terhadap semua hal, atau bisa jadi kayak hal-hal tertentu dia disiplin. Kayak aku bilang tadi, kayak kalau dia senang touring ya, misal kok jadwal touring dia nggak akan telat gitu. Kalau memang itu terjadi, berarti aku menganggap bahwa kedisiplinan itu terhadap hal yang dia senangi. Tapi tadi untuk aku, hampir setiap hal aku selalu hampir tidak pernah terlambat gitu. Maksudnya ada beberapa hal yang aku terlambat, bahkan aku nggak datang kalau udah terlalu telat gitu. Ada, tapi maksudnya aku lebih biasa untuk mendisiplinkan untuk nggak pernah terlambat gitu. Semua hal. Jadi aku ada pemikiran bahwa kalau memang dari awal kita disiplin, ya disiplin terus gitu untuk semua hal gitu. Dan kalau dari awal kita nggak disiplin, ya nggak disiplin. Dan kurasa itu valid. Ya nggak apa-apa kalau kalian mau ngomentari, yang nontonnya nggak ada. Anjir. Gini ya, untuk aku banyak orang ya, terutama mereka yang kita bilang sukses itu selalu menyarankan untuk disiplin tentunya. Untuk mereka mungkin udah berdampak. Sama aku, apakah aku bilang udah berdampak? Sudah berdampak. Dengan aku disiplin setiap harinya datang, itu menjaga keakraban kita, terutama aku dengan kayak dosen, dengan misalnya siapapun yang pada akhirnya jadi pengajar, atau kalaupun aku melakukan pertemuan dengan siapapun gitu, jadi menjaga keakraban itu. Dan walaupun disiplinku ini belum ada hasil dari segi finansial, maksudnya ya, karena aku ya mungkin belum ada hasil dari segi finansial, tapi ada beberapa hal dimana kayak contoh aku disiplin kayak buat konten kayak gini, jadi itu membuat
itu membuat kemampuan berbicaraku terus bertumbuh dan melatih yang namanya kepercayaan diriku. Jadi kuanggap disiplin sangat berpengaruh untuk kita. Oke, sampai di sini dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya. Dah.